Banyak dari kita sering mendengar tentang efek rumah kaca di mana-mana yang kita sering mendengarnya sebagai dampak buruk bagi bumi. Tapi apa sih sebenarnya efek rumah kaca itu? Kamu selama ini cuma ikut-ikutan bilang, iya efek rumah kaca itu bahaya, atau beneran tahu bagaimana prosesnya? Nah, ternyata salah satu alasan yang membuat bumi menjadi layak huni adalah karena adanya efek rumah kaca. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, kita kenalan dulu yuk dengan yang namanya efek rumah kaca. Rumah kaca ini memang jarang ditemukan di Indonesia karena Indonesia berada di wilayah beriklim tropis yang cenderung panas sepanjang tahun. Sedangkan rumah kaca dirancang untuk menahan panas dan mempertahankan suhu di dalamnya, Yang mungkin tidak cocok dengan iklim di Indonesia. Jadi tidak memerlukan biaya pembangunan, biaya energi, dan biaya lahan. Rumah kaca dengan atap kaca ini dapat menerima sinar matahari dengan sangat efektif sekaligus memerangkap panas matahari di dalamnya. Inilah yang membuat tanaman tetap hangat bahkan pada malam hari maupun saat musim dingin. Nah, anak-anak sekarang paham kan kenapa rumah kaca kurang efektif di Indonesia dan memang diperuntukkan bagi negara yang memiliki 4 musim. Sekarang kita balik lagi, yaitu efek rumah kaca pada bumi. Dengan efek yang sama dengan rumah kaca pertanian tadi, yaitu menjaga agar sebagian panas matahari tetap berada di bumi. Dengan adanya proses ini, bumi menjadi hangat dan akhirnya menjadi planet yang layak huni. Namun tidak menggunakan kaca raksasa terbesar ya, tapi menggunakan kumpulan gas yang mengelilingi bumi yang kita sebut dengan apa ya? Ya, betul sekali, atmosfer. Pada siang hari, panas matahari menembus atmosfer dan menghangatkan permukaan bumi. Kemudian, pada malam hari, permukaan bumi melepaskan kembali panasnya keluar angkasa. Tetapi, karena adanya atmosfer, tidak semua panas tersebut dapat keluar. Nah, gas-gas yang memerangkap panas dari matahari disebut gas rumah kaca. Contohnya karbon dioksida, metana, dan uap air. Bumi membutuhkan keseimbangan gas rumah kaca untuk menjaga suhu yang stabil. Tapi seiring berkembangnya zaman, aktivitas manusia mengubah efek rumah kaca bumi. Ya, anak-anak tahu dong kontribusi terbesarnya apa? Penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan seperti PLTU, kendaraan, industri, dan masih banyak lainnya. Nah, gas-gas yang memerangkap panas dari matahari disebut gas rumah kaca. Karena semakin banyaknya gas yang menerangkap panas menyebabkan bumi tidak melepaskan cukup panas pada malam hari dan membuat bumi semakin hari semakin panas. Banyak satelit yang meneliti gas rumah kaca pada bumi. Salah satu dan pertama yaitu satelit Ibuki milik Jepang, yang mengamati jumlah karbon dioksida dan metana dari luar angkasa yang menjadi gas utama dari efek rumah kaca. Dan hasilnya, gas rumah kaca bumi selalu meningkat pesat di setiap tahunnya. Dan ya, anak-anak tahu dong kalau bumi semakin panas, apa saja hal-hal yang akan terjadi. Selama tidak ada perubahan ekstrim dan para petinggi di dunia, maka terkait penggunaan bahan bakar fosil dengan pasti gas rumah kaca akan terus bertambah dan dengan pasti juga bumi akan terus memanas. Nah, tapi kalau tiba-tiba kita menghentikan total semua penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan, itu kira-kira dampaknya apa ya? Nah, kalau itu kita akan bahas di video selanjutnya. So, jangan lupa follow untuk video yang menarik selanjutnya.